Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama untuk pelajaran hari ini. Dipimpin ketua kelas. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai, Ibu absen dulu. Yang tidak masuk hari ini masuk semua ya. Alhamdulillah masuk semua pada hari ini. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan memulai pelajaran untuk materi kita pada siang hari ini, yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang akan kita pelajari kompetensi dasarnya adalah menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem dan region iklim. Yang kedua, mendeskripsikan karakteristik bioma yang ada di dunia. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor persebaran flora dan fauna di dunia. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia. Jadi kita nanti akan belajar tentang itu. Sebelum kita mulai, Ibu punya ada sedikit tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia. Terus dapat mengidentifikasi kondisi sebaran flora dan fauna di Indonesia berdasarkan karakteristik ekosistem dan region iklim dengan melihat kondisi iklim sekarang ini. Yang ketiga, menampilkan hasil laporan kelompok tentang persebaran flora fauna di Indonesia dan di depan kelas dengan baik. Nah, sebelum kita mulai, ada ayat Al-Quran surat Abasa. Ada yang bisa surat Abasa? Abasa wa tawalla. Nah, itu ayat 24 sampai 32. Itu artinya adalah maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Itu surat Abasa ayat 24 sampai ayat 30. Nah, di dalam surat itu Allah itu sudah memberi tahu kita sebenarnya, ya kan? Berarti Al-Quran itu sebagai ilmu, sebagai pedoman itu benar. Di situ bahwa Allah itu menumbuhkan itu ya tidak langsung tumbuh, ya kan? Memecahkan tanahnya dengan air hujan, ya kan?
nanti tumbuh tanaman, baru tanaman itu bisa kita manfaatkan, bisa dijadikan makanan oleh hewan ternak. Nah, nanti hewan ternak juga bisa kita manfaatkan. Nah, ini nanti berhubungan dengan yang akan kita pelajari, yaitu flora dan fauna di Indonesia. Nah, selanjutnya bisa dikeluarkan HP-nya, ada permainan. Nah, nanti kamu bisa langsung menjawab di sini untuk mengetahui. Bu Sofi pengen tahu kamu memahami enggak apa itu flora dan apa itu fauna. Saya tulis apa itu flora dan fauna. Adakah contoh di sekitarmu? Nah, kamu bisa membuka di HP-mu menti.com. Silakan buka HP, ketik menti.com, terus ketikkan kode 21687305. Sudah? 21687305. Sudah masuk? Nah, di situ kan bisa kamu menulis. Silakan tulis jawaban yang sudah tahu. Apa itu flora, apa itu fauna, bisa beri contoh. Kamu langsung ketik, langsung kirim. Nanti jawabannya langsung tertulis di situ. Ayo silakan. Siapa yang bisa duluan? Sudah? Mana? Belum ada yang jawab? Langsung dikirim kalau sudah menjawab. Ayo. Sudah? Kirim. Flora apa? Yang tahu flora saja ya flora itu apa? Yang tahu fauna ya fauna apa? Langsung diketik, langsung kirim. Nanti jawabannya langsung di situ. Sudah? Masa dia nggak tahu? Nah itu flora adalah langsung tahu sudah ada yang jawab ya kan? Flora adalah tumbuhan, sedangkan fauna hewan. Contoh flora pohon mangga, fauna kucing. Ya. Flora adalah segala jenis tumbuhan dan tanaman. Fauna adalah segala jenis hewan. Nah sudah keluar ya. Flora seluruh jenis tanaman atau tumbuhan di seluruh dunia. Contoh anggrek. Fauna seluruh jenis binatang di seluruh dunia. Contoh singa. Nah, flora, nah itu. Jawabannya itu. Benar atau tidak itu? Benar. Jadi semua jawaban itu benar. Flora itu seluruh tanaman yang hidup di dunia. Kalau fauna adalah seluruh binatang atau hewan yang hidup
di dunia. Nah, ini yang akan kita pelajari. Ini kamu sudah belajar mengenai flora fauna. Selanjutnya akan Bu Sofi tanyakan, sebelumnya AIPS pelajaran geografi harus semangat, karena IPS itu kan biasanya santai-santai tapi harus tetap serius di pelajaran geografi. Nah, kita mulai pada pelajaran ini tadi. Nanti kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi kalian nanti saya kasih masalah untuk didiskusikan atau diselesaikan secara berkelompok. Nah, problem based learning-nya itu saya kombinasi dengan to stay, to stray. To stay, stay itu apa? Tetap atau tinggal. Jadi nanti ada, setelah kalian berdiskusi, ada waktu yang 2 orang atau berapa orang tetap tinggal di kelompoknya. Ada 2 orang yang akan menjadi tamu di kelompok lain. Nah, itu nanti model pembelajaran kita hari ini. Terus kita mulai dengan pelajaran pertama. Ibu akan menanyakan tentang bioma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang bioma. Pengertian bioma. Bioma adalah ekosistem besar dengan daerah luas terdiri dari flora dan fauna yang khas. Bioma itu sama atau beda dengan ekosistem? Yuk kita bahas. Bioma itu adalah ekosistem yang tertentu karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Pada dasarnya, bioma itu terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer, yang di dalamnya terjadi siklus yang diawali dari tumbuhan. Jadi, bioma itu adalah ekosistem yang sangat luas yang memiliki ciri-ciri khas tertentu. Ciri utama dari bioma adalah dominasi vegetasi tertentu di suatu wilayah dengan pengaruh kondisi iklim regionalnya, sehingga perbedaan antara bioma tampak jelas dan vegetasi yang tumbuh di dalamnya. Bioma dibagi dalam beberapa jenis yang ditentukan oleh iklim, curah hujan, letak geografis, dan intensitas cahaya matahari. Selanjutnya, ciri-ciri bioma. Yang pertama, terbentuknya interaksi unsur-unsur lingkungan yaitu air, iklim, tanah, dan organisme yang hidup di suatu daerah. Yang kedua, merupakan komunitas kelima atau kumpulan macam-macam populasi. Sebagai penanda daerah tersebut terdapat bentuk vegetasi utama yang mendominasi. Yang ketiga, komunitas yang cukup stabil, kecuali di suatu kejadian yang mengganggu dalam kestabilan komunitas. Yang keempat, dapat dikenali dengan melihat dominasi vegetasinya. Yang kelima, kenamaan bioma yang umumnya didasarkan pada dominasi vegetasinya. Ya, selanjutnya macam-macam bioma. Yuk perhatikan gambar berikut. Try AWS database services with the AWS free tier. Our fully managed data. Ternyata ada beberapa jenis bioma yang ada di bumi ini. Yang pertama, bioma gurun. Gurun terkenal dengan daerahnya yang minim sekali hujan. Curah hujan rata-rata di daerah gurun itu terbilang rendah, yaitu di bawah 20 cm per tahun. Suhu ekstrim yang bisa terjadi di gurun mencapai 60 derajat Celcius. Tak heran jika struktur tanahnya
Meskipun demikian, masih ada kok hewan dan tumbuhan yang bisa bertahan di bioma gurun ini. Contohnya, tumbuhan yang bisa hidup di bioma gurun ini adalah kaktus, kulen, eukaliptus, dan tumbuh-tumbuhan yang berdaun kaku lainnya yang memiliki akar panjang juga. Sedangkan untuk hewannya adalah kalajengking, unta, ular, laba-laba, kadal, dan beberapa jenis serangga. Yang kedua, bioma padang rumput atau stepa. Stepa bisa ditemukan di daerah tropis atau subtropis. Curah hujan di bioma ini adalah 250 sampai 500 mm per tahun. Stepa biasanya terletak di daerah perbatasan antara tropis dan subtropis. Contohnya di Mongolia, Rusia Selatan, Asia Tengah, Amerika Selatan, dan Australia. Tumbuhan yang mendominasi bioma ini adalah rumputan. Tak heran jika para ahli menyebutnya sebagai bioma padang rumput. Stepa merupakan sebutan padang rumput bagi masyarakat Rusia. Sementara itu, hewan yang bisa ditemukan di padang rumput adalah bison di Amerika, zebra di Afrika, kanguru di Australia, singa, serigala, anjing liar, dan cheetah. Yang ketiga, bioma savana. Secara umum, savana hampir sama dengan padang rumput. Hal yang membedakannya adalah pepohonan yang tumbuh secara menyebar seperti akasia dan palem. Bioma ini terletak di daerah tropis maupun subtropis. Adapun ciri-ciri savana adalah sebagai berikut. Suhu cenderung hangat sepanjang tahun. Curah hujan 900 sampai 1500 mm per tahun. Tumbuhan khasnya yaitu rumput, akasia, palem, dan hewan khasnya gajah, zebra, jerapah, singa, kerbau, dan sabana yang paling terkenal adalah di Afrika Timur, tepatnya Tanzania, yaitu di daratan Serengeti. Yang keempat, bioma hutan tropis. Bioma hutan tropis merupakan jenis hutan yang paling subur dan hanya bisa ditemukan di daerah tropis. Keanekaragaman tumbuhan yang hidup di bioma ini sangatlah tinggi. Bioma hutan tropis bisa ditemukan di sepanjang aliran sungai Amazon, Orinoco, Amerika Tengah, sebagian besar Asia Tenggara, Papua Nugini, dan lembah Kongo di Afrika. Adapun ciri-ciri bioma ini adalah sebagai berikut. Curah hujan tinggi yaitu 1000 sampai 2000 mm per tahun. Suhunya 20 derajat sampai 30 derajat Celcius. Pohon-pohonnya besar dan tutupan daunnya lebar. Tumbuhan yang bisa ditemukan di bioma ini adalah tumbuhan yang berkayu yang tingginya 20 sampai 40 meter. Kemudian rotan, epipit, anggrek, batu sarang burung, dan masih banyak lainnya. Hewan yang bisa ditemukan di hutan ini adalah kera, tupai, beraneka jenis burung, macan, singa, jaguar, dan masih banyak lainnya. Yang kelima, bioma taiga. Bioma taiga adalah bioma yang didominasi oleh tumbuhan berdaun seperti jarum. Bioma ini bisa ditemukan di antara daerah subtropis dan kutub. Contohnya di Skandinavia, Rusia, Siberia, Alaska, dan Kanada. Adapun ciri-ciri bioma taiga adalah sebagai berikut. Mengalami 4 musim, tapi musim gugur dan musim dingin sebentar. Curah hujan 400 sampai 750 mm per tahun. Kayunya paling sering dimanfaatkan sebagai bahan baku kertas. Pohonnya berdaun jarum. Tumbuhan yang bisa hidup di taiga ini didominasi oleh tumbuhan konifer seperti pinus, almus, cemara, juniper, elder, dan spruce. Sementara itu, hewan yang ada di bioma ini adalah beruang hitam, serigala, tupai, dan beberapa jenis burung lainnya. Yang keenam, bioma tundra. Tundra merupakan istilah yang memiliki arti dataran tanpa pepohonan. Jelas bahwa bioma tundra adalah bioma yang tidak dihuni oleh pepohonan layaknya bioma lainnya. Hal itu dikarenakan
Bioma tundra itu terletak di daerah bersuhu ekstrim seperti daerah kutub. Vegetasi di daerah tundra ini hanya berupa lumpur dan gumuk kerak. Keberadaan bioma tundra bisa ditemukan di daerah lingkar Arktik dan Antartika atau kutub. Sedangkan hewan yang bisa ditemukan di daerah ini adalah beruang kutub, pinguin, singa laut, walrus, rusa kutub, anjing kutub, bison berbulu tebal, dan beberapa jenis burung lainnya. Terima kasih dan semoga video ini bermanfaat. Wassalam. Itu tadi kalian sudah menyaksikan video tentang bioma. Bioma itu adalah komunitas terbesar di dunia. Jadi tempat hidupnya flora, fauna, juga manusia. Itu namanya bioma. Itu jelas. Nah, yang akan kalian diskusikan nanti adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, nanti kalian diskusi di persebaran flora dan fauna di Indonesia itu kan dibagi menjadi 3 bagian. Ada Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah, masalah yang harus kalian pecahkan adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia berdasarkan kondisi iklim sekarang ini. Jadi kan sekarang iklimnya kan tidak tentu, ya kan? Kadang hujan, kadang kemarau panjang. Apalagi kalau kemarau panjang itu kadang di Sumatera atau Kalimantan sering terjadi kebakaran hutan. Nah, kondisinya bagaimana? Flora faunanya masih ada yang hidup atau malah sudah punah. Nah, itu yang nanti harus kalian cari secara berdiskusi. Baik, untuk menyingkat waktu langsung kita bagi kelompoknya ya. Bu Sofi bagi. Ini yang laki-laki nanti kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Terus itu nanti kelompok 1 Mbak, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini ikut kelompok 1 ya. Silakan langsung memposisikan menjadi kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 di sana. Ya, cepat. Belakangnya. Di depan. Nah, berkelompok menghadap ke sana, menghadap ke sana. Nah, ini ada LKPD atau lembar kerja nanti yang harus kalian selesaikan. Setiap kelompok sudah ada, nanti dibaca, dipahami setiap kelompoknya. Sudah memposisikan diri sesuai kelompoknya? Sudah menerima LKPD semua? Nah, silakan dibuka LKPD-nya. Di situ di halaman pertama kan ada petunjuk ya. Ada petunjuk khusus dan petunjuk umum. Nah, kamu baca dulu. Jadi baca secara cermat bahan ajar ya. Di situ sudah ada baca secara cermat bahan ajar sebelum mengerjakan tugas kalian. Kalian baca dulu. Bacanya di mana? Nah, di situ kan ada link ya kan? Ada link atau ada barcode ya kan? Ada kode QR. Nah, kalian bisa menggunakan HP
ya. Identifikasi dulu flora bagian barat, flora bagian tengah, flora bagian timur. Kamu identifikasi. Faunanya juga kamu tulis ada apa saja. Fauna bagian barat, fauna bagian tengah, fauna bagian timur. Setelah kalian identifikasi, kamu masukkan tabel, terus kalian cari tahu kondisi sekarang ini flora dan fauna tersebut bagaimana. Apa masih ada, masih hidup dengan jumlah yang banyak, dengan tersebar luas, atau malah sudah punah. Paham? Paham semuanya? Ada pertanyaan? Kalau sudah paham, Bu Sofi kasih waktu 15 menit untuk membahas. Kalian bekerja secara kelompok. Silakan dimasukkan. Bisa juga lihat di kode ya. Misalnya terus kamu tuliskan di lembar kerjanya ini tadi nah ini tadi ada kerja kamu tulis di sini kelompok bilannya ini kan Sumatera nantinya ya teman-temannya apa Terus kondisi sekarang ini tadi, dia sekarang sudah punah atau belum? Ya, paham? bisa juga lihat di kode ya. Misalnya terus kamu tuliskan di lembar kerjanya ini tadi nah ini tadi ada kerja kamu tulis di sini kelompok bilannya ini kan Sumatera nantinya ya teman-temannya apa. Terus kondisi sekarang ini tadi, dia sekarang sudah punah atau belum? Ya, paham? Ya, mana? Ya bisa kalau buat orang-orangan. Di situ di kode di sini Indonesia bagian barat. Kamu contoh di sini di modul kan ada. Atau kamu bisa kode QR tadi ya. Kode QR itu ada videonya, ada juga modul. Di sini kan sudah ada flora fauna di Indonesia ya kan. Terus ini di Indonesia. Nah ini kan bagian barat. Itu contohnya apa? Kan sudah ada contohnya. Nah ini kamu tulis di sini. Ini berarti tabel flora beda di tengah dan timur. Setelah kamu tulis contohnya, terus kamu lihat kondisi sekarang ini di situ ya. Kondisinya apakah masih ada atau sudah? Bisa juga lihat di kode ya. Misalnya terus kamu tuliskan di lembar kerjanya ini tadi nah ini tadi ada kerja kamu tulis di sini kelompok bilannya ini kan Sumatera nantinya ya teman-temannya apa. Terus kondisi sekarang ini tadi, dia sekarang sudah punah atau belum? Ya, paham? Ya, mana? Ya bisa kalau buat orang-orangan. Di situ di kode di sini Indonesia bagian barat. Kamu contoh di sini di modul kan ada. Atau kamu bisa kode QR tadi ya. Kode QR itu ada videonya, ada juga modul. Di sini kan sudah ada flora fauna di Indonesia ya kan. Terus ini di Indonesia. Nah ini kan bagian barat. Contohnya apa? Kan sudah ada contohnya. Nah ini kamu tulis di sini. Ini berarti tabel flora beda di tengah dan timur. Setelah kamu tulis contohnya, terus kamu lihat kondisi sekarang ini di situ ya. Kondisinya apakah masih ada atau sudah punah? Paham? Ya,
lagi yang belum paham? Kelompok? Sudah? Ya, misalnya di sini. Ini berarti bola ya. Berarti bagian barat daerahnya mana? Seandainya Aceh ya. Terus contohnya hewannya apa? Terus kondisinya bagaimana? Sudah benar atau belum? Di situ sudah ada datanya. Terus ini bagian tengah, ini bagian timur. Sudah paham? Nah, yang ini faunanya seperti itu. Dan nanti terus di belakang ini kalian simpulkan kondisinya di Indonesia flora faunanya sebenarnya bagaimana, banyak yang punah atau masih banyak yang hidup ya. Ya kan di sini Pulau Sumatera ada apa? Nanti yang punah ya, aku tidak mencontohkan. Ada dan faktornya ini segala flora fauna. Ini flora bagian barat ya kan. Nah, ini kan contohnya Aceh, contohnya apa ya kan. Kamu tidak pindah di sini. Terus kondisi saat ini bagaimana? Nanti kalau sudah punah di situ punah dan kamu tulis ini. Nah, ini masih ada di sini juga. Paham? Sudah. Jadi sambil kalian mengerjakan berdiskusi, Bu Sofi juga akan mengamati keaktifan kalian, akan menilai sikap dan cara kalian bekerja sama. Jadi kalian bekerja samanya bagaimana nanti kami Bu Sofi nilai. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung tanya ke Bu Sofi ya. Jadi Bu Sofi langsung bisa saling sambil menilai keaktifan kalian.
semuanya harus aktif, ada yang melihat materi, ada yang menulis, ya gantian, biar semuanya paham. Jadi sambil nanti saya nilai, kalau yang tidak aktif ya berarti nilainya rendah. Ya, ada yang kurang jelas? Ya nggak apa-apa, jangan semua kan per kelompok kan udah jelas ya. Bisa kamu ambil yang mana contohnya seperti itu. Jadi ya setahu kalian yang kamu lihat, pas kamu lihatnya media pembelajarannya mas yang mana seperti itu. Nanti kan di kelompok lain juga akan nilai lain. Ada yang kurang paham lagi? Kurang 5 menit lagi. Jangan lupa diisi nama kelompoknya ya. Memilih satu orang ketua kelompok ya, di paling depan KPD kan ada ya. Nama kelompok. Jangan lupa memilih satu ketua kelompok. Karena apa? Karena nanti kalau kita tidak selesai pada pertemuan kali ini, akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, ketua kelompok ini tadi yang akan mengkoordinir teman-temannya untuk bekerja melanjutkan tugasnya. Jadi nanti minggu depan kita tinggal presentasi seperti itu. Silakan dipilih ya ketua kelompok dan nama anggotanya.
Sudah kurang 5 menit lagi? Sudah selesai? Nah, nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Pertemuan yang akan datang besok pagi ya ada ya. Nah, nanti kita lanjutkan. Tadi tugasnya ketua kelompok adalah untuk menyelesaikan tinggal kita besok pagi nanti melakukan presentasi dan berkunjung ke kelompok lain tadi. Nah, sebelum kita mengakhiri di situ di LKPD paling akhir ada. Nah, itu ada sedikit permainan word set atau word square. Nah, kalian bisa linknya nanti bisa saya kirim lewat grup atau kamu scan barcode-nya ya. Kamu scan barcode-nya, itu adalah jawaban-jawaban singkat tentang persebaran flora dan fauna. Kamu bisa menjawabnya dengan melingkari di dalam HP-mu, kamu lingkari jawaban yang benar, atau bisa langsung di LKPD itu kamu lingkari. Silakan dicoba, saya kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan teka-teki word set atau apa? Word square. Ya, itu kan ada pertanyaan di atasnya, jawabannya ada di dalam huruf-huruf itu. Jawabannya bisa dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, atau kadang secara diagonal. Diagonal itu nyamping, miring. Nah, itu. Bisa kamu ngerjakannya juga lewat HP, langsung kamu scan itu, barcode-nya itu kamu scan. Sudah selesai? Kalau sudah, kembali ke tempatnya masing-masing lagi. Ya. Nanti jangan lupa dilanjutkan untuk minggu depan. Ya, kembali ke tempatnya. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Mana IPS? Pelajaran geografi? Ya, jadi hari ini kita sudah tadi berdiskusi yang meskipun belum selesai, nanti tugasnya ketua kelompok adalah mengkoordinir temannya besok atau kapan dikumpulkan untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, nanti pada pertemuan yang akan datang akan kita presentasikan hasil dari masing-masing kelompok. Ya sudah, untuk mengakhiri karena ini jam terakhir, mari berdoa dipimpin ketua kelas. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
jangan lupa dimatikan kipas ya, jendela ditutup, listriknya dimatikan. Semoga kalian selamat sampai rumah. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.